Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Berjumpa lagi dengan video-video kami. Saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, sahabat Jaya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih selama ini sudah mengikuti video-video kami, sudah meng-share video kami, sudah subscribe, sudah like dan komen di video kami. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sahabat Jaya, di video kali ini suasananya sedikit agak berbeda karena khususnya di hari ini saya sedang silaturahmi ke kandangnya Pak Seno. Nah, kenapa saya silaturahmi? Seorang peternak itu wajib sekali silaturahmi dengan peternak-peternak yang jelas yang senior lah. Nah, apalagi untuk peternak pemula khususnya. Nah, dengan bersilaturahmi seperti ini kita bisa dapat relasi baru, kita bisa dapat pemahaman-pemahaman baru, dapat ilmu baru, yang jelas kita punya semangat baru yang bisa kita terapkan di kandang kita. Nah, sahabat Jaya, nggak usah berlama-lama, sekarang kita langsung saja ngobrol dengan beliau, tanya-tanya yang banyak tentang peternakan beliau. Nah, kebetulan beliau ini udah ada di samping saya. Halo Pak Seno, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ternaknya lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Nah, ini sengaja saya mau sinau ke sini dan sengaja ini mau saya share biar teman-teman di luaran sana itu ikut menggunakan ilmu jenengan di bidang peternakan ini, karena menurut saya ini jenengan ini inspiratif sekali. Nah, ternaknya bagus-bagus, tempatnya dan resi epol. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak Seno yang mau saya share ke teman-teman di luaran sana, khususnya untuk pemula. Ya, ya. Nah, jenengan ini udah berapa lama beternak kambing ini? Ya kurang lebih 1 tahun lah. Dan ini tolong share ke teman-teman sahabat saya di luaran sana, yang jenengan ternakan ini bergerak di bidang apa Pak Seno? Di bidang breeding. Breeding ya? Ya. Kok jenengan itu cenderung milih breeding? Itu kenapa? Bukannya sekarang itu kan lagi booming penggemukan yang katanya beli bibit berapa, dipelihara beberapa bulan, itu dijual itu udah dapat hasil banyak. Kok jenengan ini malah cenderungnya ke breeding? Nah, ini apa masalahnya ini? Ya karena kalau untuk breeding itu kita kecil resikonya dan kita ya bisa panen untuk cempe-cempenya. Gitu. Jadi yang kita jual itu cempe ya Pak? Cempe. Ya? Jenengan ini baru setahun ternak kambing ini, tapi kok sistem kandang jenengan, sistem ternaknya jenengan ini kok benar-benar rapih nih Pak Seno, sampai kambingnya ini bagus-bagus, bulunya klimis-klimis dan sehat-sehat. Kayaknya tak lihat tadi ya hampir ada anaknya semua, dan juga kandang kok bisa sebersih ini. Nah, bahkan sahabat Jaya, nah, ini kita tadi ngopi di sini dan kita jaraknya dengan kohe ini kurang dari 1 meter, tapi tidak bau. Nah, ini kepiye ini Pak? Ya karena saya sering ketemu dan kunjungan ke teman-teman ternak, kita cari pengalaman gimana supaya kambing itu bisa gemuk, bisa sehat, tempatnya bisa bersih, itu kan kita dari teman juga kan gitu. Jadi ya itulah kuncinya seperti itu. Jadi kita harus sering ketemu, cari pengalaman, dan alhamdulillah lah ya seperti inilah jadinya. Nah, intinya ya kalau untuk kambing itu ya yang jelas, satu, dia makan kenyang, minumnya cukup, terus dia istirahat bisa nyaman, tempat bersih dan tidak berbau. Nah, untuk bau sendiri ini Pak Seno, kan bersih-bersihnya namanya peternak itu, namanya kotoran hewan, itu kan pasti ada baunya. Nah, ini kok iso nggak enak baunya sama sekali? Nah, ini
Apa tipnya ini, Pak? Oh iya ya, ya. Memang untuk masalah kohe di bawah itu supaya tidak berbau memang minimal itu 15 hari sekali memang saya kasih probiotik biar supaya tidak berbau. Jadi kita santai di sini bisa nyaman. Kita bisa ngeliatin kambing-kambing itu kan aman, nyaman, nggak berbau. Itu dengan cara iya, Pak, itu, Pak. Kita ngasih probiotik Oh. itu. Itu kita semprotkan aja pakai tangki biasa itu aja. Yang penting kita rutin, insya Allah tidak berbau. Kolong-kolongnya gitu Iya, ya. betul betul. Nah, terus sistem pakannya, Pak. Ini sedangkan ini kan kambing ini jenengan ini kan breeding loh. Biasanya kalau breeding itu kan makannya babon itu kan gila nih. Lah, jenengan kambing sebanyak ini, jenengan itu gimana cara pola pakannya? Apa beli, apa ngarit, apa tanpa ngarit? Jenengan ini coba jelaskan pada Oh iya, kami. ya namanya orang peternak itu nggak mungkin kalau kita lepas dari ngarit, tetap kita harus ngarit. Cuman kita kan untuk ngaritnya ya kita kalau pas kita dapat kita giling, kita simpen, nah itu ya tetap ngarit ramban. Cuman ya kita yang namanya peternak zaman sekarang ya kita harus berani menanam tanaman untuk peternak kita, untuk ternak kita kan. Ya namanya yang rumput ya. Semualah kita usahakan jangan sampai kita tuh ngarit tiap hari dan jangan jauh-jauh gitu. Nah, ini rumput yang jenengan tanam. Ini rumput apa ramban-rambanan ini, Pak Seno? Oh ya. Kalau yang saya tanam itu rumput. Ya ada odot, ada pacong gitu. Berarti jenengan sistemnya ngarit sekaligus banyak Iya. untuk beberapa hari. Iya. Gitu ya. Jadi nggak ngarit setiap hari. Tidak, iya. Nah, tapi tetap ngarit. Tetap ngarit. Nah, walaupun nggak ngaritnya tuh nggak setiap hari. Iya, betul. Kalau yang namanya peternak masalahnya nggak mungkin kita lepas dari ngarit, tetap kita ngarit. Cuman ya kita itu ngaritnya seperti itu tadi saya bilang tadi gitu. Berarti kalau ada bahasanya peternak tanpa ngarit Itu bohong. Oh iya. Nah, sahabat saya, kata beliau itu kalau memang beternak tanpa ngarit, ada yang bilang kalau beternak tanpa ngarit dan itu menghasilkan, nah, itu kayaknya bohong. Ya, karena kata beliau nggak mungkin kalau namanya peternak itu nggak ngarit. Nah, karena saya juga seorang pelaku peternak, jadi memang iya kalau yang namanya beternak dan kita memang nggak ngarit itu kayaknya kok nggak mungkin sekali gitu. Mungkin cara ngaritnya saja yang berbeda. Kalau nggak seperti zaman dulu lagi kayak mbah-mbah kita berangkat pagi pulang sore, nah itu hanya untuk mencari rumput. Kalau zaman sekarang kan kita beternaknya pakai ilmu, walaupun masih sama-sama ngarit, tapi diakali ngarit sekali. Kita untuk berapa lama kita nggak ngarit. Nah, tadi Pak Seno tuh ngarit, katanya ngarit sekali untuk 1 minggu, untuk 10 hari, untuk 1 bulan. Nah itu gimana Pak cara nyimpennya? Apa nggak busuk itu Pak? Apa nggak kering itu? Oh iya. Kalau masalah itu ya kita memang kita sehari ngarit mencari ramban itu dan kita giling dan kita bikin silase seperti ini. Jadi kalau ini kan bisa bertahan mungkin lebih dari 1 bulan. Jadi kalau kita ngarit sehari itu mungkin sampai 10 hari lagi mungkin kita baru ngarit. Nah, cuman kalau untuk hijauan ya kita carikan 1 hari itu sekali, cukup sekali untuk hijauan. Tapi tetap pakai hijauan ya Pak ya? Tetap itu nggak bisa tetap pakai hijauan. Terus sistem penyimpanan jenengan ini masih dicampuri apa enggak Pak seperti ini? Nah, kebetulan kalau ini untuk saya bikin silase, nah yang namanya silase itu tidak campur sama sekali. Cuman kalau memang dia rapat, ya insya Allah aman lah. Kalau untuk 1 bulan lebih sedikit itu aman. Dan kenapa saya kok pakai plastik, nggak pakai blong atau tong itu, ya karena menghemat. Untuk menghemat, jadi ini juga pakai plastik ini isinya bisa lebih dari tong isinya karena dia lebih banyak, lebih gede dan menghemat biaya juga. Masuk akal. Berarti kalau silase itu berarti ngarit
langsung kita giling dan langsung disimpan saja Iya. tanpa pakai campuran apa-apa. Betul, Pak. iya. Dan itu masih bisa disimpan berapa lama, Pak? Ya kurang lebih sekitar 2 bulan dia bertahan. Yang penting rapet dia, Yang penting nggak bolong. nggak bolong, ya. Dan ini kambingnya suka, Pak? Alhamdulillah itu bisa dilihat semua kayak gitu. Setiap hari memang yang dikonsumsi ya ini sama hijauan itu aja. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan para sahabat saya di luaran sana, Pak Seno. Nah, beternak kambing itu apa bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Nah, terus apa hasil, Pak, ternak kambing itu? Kok jenengan ini kok malah milih beternak ini? Ya, kalau memang beternak itu tidak menghasilkan, mungkin saya tidak ambil di bidang peternakan ini. Jadi gini, orang ternak itu kuncinya ya satu, ya kita memang harus benar urus benar-benar. Dan kalau orang bilang menghasilkan apa tidak, tetap menghasilkan. Karena kalau saya kan ambil dari breedingan, jadi kalau orang breedingan tetap dari hasilnya dari cempe. Cuman jangan kita pokokkan hasilnya itu dari kambing semua, dari ternak kita. Ya kita harus kerja sampingan. Nah, banyaklah untuk kerja sampingan itu jangan supaya kita bisa berjalan sampai sukses lah untuk di bidang peternakan kambing kita ini. Itu enggak hanya nunggu-nunggu hasil dari ternaknya saja. Oh ya tidak. Kalau kita menunggu dari ternak itu lah untuk mencukupi keluarga untuk tiap harinya gimana kan gitu. Berarti jenengan ini masih agak kerjaan sampingan ya, Pak, selain ternak ini? Oh iya, memang ada ya satu ya kita kalau bertani itu pasti terus kita bisa jual-jual bibit-bibit dan bibit rumput itu ya kita dari kohe yang kita giling kita jual itu alhamdulillah bisa mencukupi lah. Nah, terus ini yang jadi pertanyaan para sahabat saya di sana, jenengan ini ngurus kambing segini banyaknya, ini kok katanya masih ada kerjaan sampingan. Nah, terus jenengan ini ngurus kambing ini memerlukan waktu berapa lama di kandang ini kalau memang masih bisa kerja sampingan di luar? Oh iya ya karena kalau untuk mengurus kambing itu kan kalau pagi saya itu dari jam 6 sampai jam 7 selesai. 1 jam. Satu jam ngasih makan, bersihin itu 1 jam selesai. Dan untuk sore hari kita kan udah pulang dari kerja, kita bisa ngurusin sore pulang dari kerja kita ngurus. Nah, nggak lama mungkin 1 jam sudah selesai kita udah mandi santai. Nah, terus pola makan kambing yang jenengan terapkan di sini ini berapa kali, Pak, sehari? Nah, untuk satu hari itu 3 kali. Jadi pagi kita kasih gilingan ini dan sore hari dan kalau yang malam kita kasih penghijauan untuk malam. Khusus malam aja. Malam sekitar kurang lebih jam 10 lah. Kalau kita udah biasakan jam 10 dia jam 10 itu udah minta. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu ini Pak Seno, jumlah kapasitas di kandang jenengan ini nih berapa hektar ini? Oh, kalau itu ya Keseluruhan. kurang lebih sekitar 50-an lah. Kalau di total kepala itu 50 kepala lah. 50 ekor. Nah, tadi kok sekilas itu aku kok ngelihat ada pejantan. Nah, itu tuh pejantan itu beli dari kecil untuk dibesarkan apa gimana itu? Oh ya, itu hasil dari indukan kita itu. Kan memang kalau kemarin tuh memang itu hampir penuh yang sebelah ini, hampir penuh. Nah, itu sengaja saya jual dan itu kita sisakan nanti untuk jual besaran lah. Insya Allah coba-coba nanti itu memang berhasil atau enggak kalau kita besarin dari kecil sampai besar itu kita besarin sendiri itu berhasil atau enggak. Kalau sebagian memang sudah saya jual. Jual cempe. Iya. Dan ini sisanya ini mau dijual di Hari Raya Kurban. Gitu, Betul ya. Karena memang ini sengaja kandangnya ini dibikin 2 metode ya, Pak. Iya betul. Kayaknya yang sebelah sini longgar-longgar kamarnya, yang sebelah sini kok sempit-sempit nah itu. Oh iya. Memang sebelah ini kan untuk breedingan untuk babonan itu memang saya bikin longgar-longgar. Yang sebelah itu memang persiapan untuk cempe-cempenya. Dan sekalian kalau memang punya minat untuk besarin ya cukup lah untuk sebelah ini cukup. Dari cempe sampai besar. Sampai besar. Iya. Kalau untuk usia sapi sendiri, Pak, dari beranak induknya, nah itu menyusui itu berapa lama, Pak, di sapinya? Oh,
kalau saya memang saya bedakan kalau jantan dengan betina itu saya bedakan. Jadi kalau jantan itu 3 bulan udah saya sape, 3 bulan. Cuman kalau betina ya paling 2 bulan lah, kalau enggak 2 bulan setengah sudah saya sape, karena kalau jantan itu kan sayang nanti kalau dia susut atau gimana. Nah ini Pak Seno, ini udah banyak sekali ilmu yang saya dapat dan juga ilmu yang bisa saya share ke teman-teman yang mau memulai usaha peternakan. Nah ini kalau saya boleh minta satu lagi, minta motivasinya. Nah ini untuk teman-teman yang masih ragu mau memulai ternak kambing, itu masih ragu, bingung caranya gimana, nanti jualnya gimana. Nah ini piye Pak motivasinya Pak? Oh iya, untuk pemula Ya. itu nggak usah ragu-ragu, yang penting dimulai aja. Nanti kalau memang udah dimulai, yang penting itu tadi pentingnya kita bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan peternak-peternak senior. Dari situ itulah nanti samban-samban semua bisa ketemu, bisa dapat motivasi yang baru, yang lebih kalau syukur-syukur bisa lebih dari saya. Itu insya Allah nanti udah berjalan. Ya kayak saya kemarin juga kan seperti itu, ragu-ragu. Udah saya nekat, saya mulai aja. Insya Allah alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan. Ketemu ya Pak? Alhamdulillah udah ketemu. Sambil berjalan ini alurnya ketemu sendiri. Iya, yang penting kita jangan bosan-bosan silaturahmi ke senior-senior kita kan gitu. Baik. Nah, sahabat Jaya, semoga dari obrolan kami dengan Pak Seno yang singkat ini bisa banyak ilmu yang dipetik dari perawatan, dari cara mengolah pakannya, dan juga dari hasilnya. Jadi untuk sahabat Jaya yang masih mau memulai dan masih ragu, betul yang dikatakan beliau tadi, nggak usah ragu. Jadi mulai saja. Nanti kalau memang sudah kita mulai dan alurnya akan ketemu dengan sendirinya. Dan juga jangan lupa bersilaturahmi kepada peternak-peternak yang sudah senior khususnya. Nah, di situ nanti kita bisa dapat ilmu yang bisa kita petik, yang bisa kita kembangkan di peternakan-peternakan kita. Nah, kayaknya Pak Seno, ini udah terima kasih banyak. Ini Ya, sama-sama. saya udah diterima dengan baik di sini, sudah dikasih kopi, dan yang terutama ilmunya. Ilmunya ini benar-benar manfaat untuk saya dan juga insya Allah manfaat untuk teman-teman yang ada di luar. Amin, amin, amin. Nah, Ya. terima kasih. Sahabat Jaya, sampai di sini saja kita juga mau pamit. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.